Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Nuraini, NIM 4219116 dari kelas Ushul Fikih B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi ushul fikih, yaitu ijtihad dan aplikasinya dalam ekonomi dan keuangan Islam. Poin selanjutnya itu berupa pengertian dari ijtihad. Jadi pengertian dari ijtihad dapat kita lihat itu berdasarkan dua sudut pandang, yaitu secara etimologi dan secara terminologi, secara bahasa dan secara istilah. Untuk yang pertama itu secara etimologi ataupun secara bahasa. Jadi ijtihad ini berasal dari kata jahada ataupun al-jud, yang berarti al-masyaqqat ataupun kesulitan dan kesusahan, dan aitaqat ataupun yang berarti kesanggupan dan kemampuan. Jadi ijtihad di sini itu memiliki dua pengertian ataupun dua makna. Yang pertama itu berupa al-masyaqqat, yaitu tadi kesulitan ataupun kesusahan, dan yang kedua itu aitaqat ataupun kesanggupan dan kemampuan, atau dapat juga diartikan sebagai pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan sesuatu urusan ataupun sesuatu perbuatan. Jadi berupa kesanggupan kita untuk menghadapi suatu perbuatan ataupun masalah. Dan untuk pengertiannya secara terminologi ataupun secara istilah, ijtihad merupakan proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Jadi di sini merupakan proses dari suatu urusan tadi untuk mencurahkan seluruh pikiran ataupun pendapat kita secara bersungguh-sungguh untuk menghadapi suatu urusan tersebut. Selanjutnya ada objek dari ijtihad. Jadi ijtihad ini memiliki dua objek. Yang pertama itu qat'i dan yang kedua itu zanni. Di zanni ini mempunyai metode yang digunakan, yaitu yang pertama itu bayani ataupun penalaran dari teks. Jadi penjabaran ataupun pemikiran dari suatu teks. Yang kedua itu kias atau taklili atau analogi, dan yang ketiga itu istihlahi ataupun dalil umum, atau biasa disebut dengan maqasid al-syariah. Terus di dalam zani ini juga memiliki beberapa kasus yang dikajinya, yaitu kasus yang pertama merupakan kasus yang belum ada nas dan ijma'nya. Jadi kita di sini perlu untuk menelusuri ataupun mencari kebenaran antara kasus tersebut berdasarkan nas dan ijma'nya. Lalu kasus yang kedua itu mengenai masalah keuangan dan ekonomi kontemporer. Dan yang ketiga merupakan masalah kedokteran dan sains. Jadi di dalam zani ini memiliki beberapa metode tadi dan memiliki kasus yang harus diselesaikan menggunakan metode-metode zani tadi, menggunakan metode bayani, menggunakan metode kiasi atau tahlili, dan menggunakan metode istislahi ataupun dalil umum untuk menyelesaikan beberapa kasus yang termasuk ke dalam kasus zani. Salah satunya yang tadi untuk mencari kebenaran ataupun untuk mendapatkan nas dan ijma dari salah satu kasusnya. Ada syarat-syarat dari ijtihad. Jadi ijtihad juga memiliki beberapa syarat untuk memenuhi ataupun untuk pengkajian selanjutnya. Yang pertama itu harus menguasai dan memahami tentang Al-Quran ataupun ayat-ayat ahkam. Jadi dalam melakukan ijtihad di sini kita harus memahami tentang ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran
Terus yang kedua itu harus mengetahui dan memahami as-sunnahnya. Terus mengetahui ijma'nya. Yang selanjutnya mengetahui bahasa Arab dengan baik, itu merupakan poin plusnya. Karena di sini itu di dalam Al-Qur'an kan kita menggunakan bahasa Arab. Jadi kita harus memahami dan mengetahui maknanya dari bahasa Arab tersebut. Terus selanjutnya ada syarat selanjutnya itu mengetahui tentang maqasid syariahnya. Jadi dalam kita melakukan ijtihad ataupun untuk melakukan kegiatan ataupun ijtihad tersebut, kita harus memenuhi beberapa syarat yang tadi. Salah satunya itu tadi kita harus memahami bahasa Arab, karena Al-Quran merupakan isinya itu berupa ataupun menggunakan bahasa Arab. Terus selanjutnya, poin yang selanjutnya itu ada tingkatan dari mujtahid. Yang pertama itu ada mujtahid mutlak mustaqil. Yang kedua ada mujtahid muntasib atau afiliasi. Yang selanjutnya ada mujtahid fi al-madzhab, dan yang terakhir ada mujtahid murajjih. Jadi mujtahid muntasib ataupun afiliasi ini merupakan beristinbat menggunakan metode imam madzhab, dan terkadang juga berbeda dalam masalahnya. Dari Abu Yusuf, Rahman bin Qasim, terus Mu'ani dan Ibnu Tamiyah. Dan untuk yang mujtahid fi al-mazhab ini merupakan kaidah istilah dan masalah furu' yang mengikuti imamnya. Selanjutnya ada metode ataupun poin yang keenam ini ada metode dari ijtihad dalam pandangan ulama usul fikih ataupun usuliyah. Jadi dalam metode ini memiliki 3 metode seperti tadi. Yang pertama itu ada bayani. Bayani di sini merupakan metode penalaran teks. Yang kedua ada kiasi ataupun ta'lili ataupun analogi, yaitu mentahsis hasil kias dengan hasil kias yang lebih kuat. Jadi memadukan antara kias yang satu dan hasil dari kias yang lain, dibandingkan mana yang lebih kuat. Yang ketiga itu ada istislah, yaitu dalil umum. Jadi istislah ini merupakan dalil yang biasa digunakan, yaitu maqasid al-syariah, dalam maqasid al-syariah. Poin selanjutnya yaitu inovasi ijtihad ekonomi dan keuangan Islam. Jadi dalam inovasi ijtihad berdasarkan ataupun penggambarannya terhadap ekonomi dan keuangan Islam ini memiliki beberapa poin. Untuk yang pertama itu kredit tanpa agunan atau bai al-wafa dan istighlal. Untuk yang kedua ini margin daring contraction ataupun tawaruk emas sektorial seperti perkebunan sawit. Jadi dalam margin daring ini dicontohkan itu seperti perkebunan sawit ataupun tawaruk emas sektorial tersebut. Dan yang selanjutnya ada syirkah mutanakisah ataupun syirkah yang kepemilikan aset ataupun modal setelah dari salah satu pihaknya ini berkurang modalnya yang disebabkan oleh pembelian secara bertahap dari pihak lain. Jadi syirkah mutanakisoh ini merupakan syirkah yang kepemilikan aset ataupun modal jika satu pihaknya ini berkurang
kepemilikannya ataupun modalnya, dan disebabkan oleh tadi pembelian secara bertahap ataupun dari pihak lain yang melakukan ataupun yang menyebabkannya. Dan yang selanjutnya ada akad pembayaran ataupun pembiayaan take over ataupun penyalinan hutang ataupun pengalihan hutang. Akad pembiayaan take over. Jadi di akad pembiayaan take over ini memiliki beberapa poin. Yang pertama itu lembaga keuangan syariah sendiri itu harus memberikan qard ataupun memberikan kepada nasabahnya untuk melunasinya. Yang kedua itu nasabah menjual aset untuk melunasi hutangnya. Yang ketiga itu ada lembaga keuangan syariah menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya kepada nasabah dengan melakukan pembayaran cicilan. Jadi lembaga keuangan syariah ini menjual aset yang dimiliki oleh seseorang dengan ataupun kepada nasabah, tetapi dalam pembayarannya ini melakukan pembayaran secara mencicil ataupun cicilan seperti mengkredit. Lalu selanjutnya itu ada pembelian sebagian aset oleh lembaga keuangan syariah ataupun syirkah milik. Jadi pembelian sebagian dari aset yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ini disebut dengan syirkah milik. Dan yang selanjutnya itu ada akad ijarah. Akad ijarah ini merupakan akad dari sewa. Untuk melakukan kegiatan sewa harus memenuhi akad ijarah. Dan yang selanjutnya ada ijarah muntahiyah bi al-tamlik. Jadi inovasi ataupun ijtihad ekonomi dan keuangan Islam ini harus memenuhi berdasarkan kriteria-kriteria ataupun poin-poin yang termasuk ke dalam inovasi ijtihad terhadap ekonomi dan keuangan syariah ataupun keuangan Islam tersebut. Sekian materi mengenai ijtihad dalam ekonomi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.